Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Mari sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang hari, kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Zakaria pasal yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Pada tahun yang keempat zaman Raja Darius, datanglah firman Tuhan kepada Zakaria pada tanggal 4 bulan ke-9, yakni bulan Kislev. Adapun penduduk Betel telah mengutus Sarezer dan Regem Melek serta orang-orangnya untuk melunakkan hati Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian: haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima, seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya? Maka datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya: katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian: ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ke-7 selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu, ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang dan masih Sentosa dan tanah Negeb dan daerah bukit masih didiami? Firman Tuhan datang kepada Zakaria, bunyinya: beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, dilintangkannya bahunya untuk melawan dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu, datang murka yang hebat daripada Tuhan. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil. Firman Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu, aku meniupkan mereka seperti angin badai ke antara segala bangsa yang tidak dikenal mereka. Dan sesungguhnya tanah itu menjadi sunyi sepi, sehingga tidak ada yang lalu lalang di sana. Demikianlah mereka membuat negeri yang indah itu menjadi tempat yang sunyi sepi. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, sisa orang Yehuda masih mempertahankan kebiasaan berpuasa. Sarezer dan Regem Melek diutus penduduk Betel untuk melunakkan hati Tuhan dengan mengajukan sebuah pertanyaan: apakah umat Yehuda harus menangis dan berpantang dalam bulan kelima, seperti tradisi yang telah diturunkan selama ini? Ternyata jawaban Tuhan sungguh mengejutkan. Berpuasa tampaknya sudah menjadi kebiasaan tanpa makna dalam kehidupan ibadah Israel dan Yehuda. Tuhan tahu bahwa puasa yang mereka lakukan bukan lagi untuknya, tetapi untuk diri sendiri. Hal itu menyakitkan Tuhan,
sehingga Tuhan membuang mereka dari hadapannya. Sekarang yang Tuhan mau adalah mereka beribadah dengan benar dan menunjukkan kesetiaan serta kasih sayang kepada sesama, memperhatikan janda, anak yatim, orang asing, dan orang miskin, serta melarang mereka merancang kejahatan terhadap sesama. Perintah ini menjadi petunjuk hidup baru setelah puasa mereka tidak lagi diterima. Tuhan memperingatkan umat Yehuda agar hidup lebih baik daripada nenek moyangnya yang telah gagal dalam mempraktikkan ajaran ibadah puasa dengan benar. Sekarang mereka memiliki kesempatan untuk menjadi lebih baik setelah pulang dari pembuangan. Mereka harus memperlakukan sesama dengan baik, sama seperti Tuhan sudah memperhatikan mereka. Sudah saatnya mereka beribadah dengan iman, tidak lagi hanya karena tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang sering mereka lakukan. Nah, pertanyaan yang sama tertuju kepada kita. Relasi kita dengan sesama akan baik kalau persekutuan dengan Tuhan berjalan akrab. Ini adalah langkah iman yang Tuhan tunggu-tunggu dari umat-Nya, termasuk kita dan saudara. Kita beribadah kepada Tuhan harus disertai dengan tindakan untuk mengasihi sesama, mencintai sesama dalam bentuk perhatian, support, dukungan, apapun itu untuk keluarga dan sesama anggota persekutuan kita. Nah, mari kita mencermati tindakan dan perbuatan kita kepada sesama. Sudahkah tindakan dan perbuatan kita itu mencerminkan kasih yang sungguh-sungguh yang telah Tuhan teladankan kepada kita, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat bagi sesama dan orang lain boleh merasakan dampak positif dari kehadiran kita. Mari kita berdoa. Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang terus menuntun kami agar hidup kami senantiasa menjadi berkat bagi sesama. Kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan anugerahkan agar kami boleh menikmati anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan, berkat pemeliharaan yang semuanya bersumber daripada Tuhan. Sebelum kami melangkah keluar untuk melakukan aktivitas kami mau bersandar penuh kepada Tuhan. Biarlah hidup yang kami jalani sepanjang hari ini berkenan kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan yang akan memberkati, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Kerabat maupun keluarga yang merawat, Tuhan juga berikan kesabaran dan kekuatan iman. Kami sungguh memohon berkat untuk anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dalam perekonomian, pekerjaan, usaha, relasi, pasangan hidup, dan lain sebagainya. Kami sungguh memohon Tuhan kiranya memberkati mereka, memberikan kekuatan iman kepada mereka untuk terus berharap kepada Tuhan, dan terlebih daripada itu, biarlah Tuhan mendengarkan setiap jeritan, permohonan, dan doa-doa mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus akan mendengarkan doa dan permohonan kami sesuai waktu dan kehendak Tuhan, dan ajarkan kepada kami untuk sabar menantikan setiap jawaban yang daripada Tuhan. Inilah hidup kami mau persembahkan seutuhnya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.